Hai penonton, selamat datang kembali di Wareta Kagami. Apa kabarmu? Semoga kamu baik-baik saja ya. Ringan, berisi, tapi tidak hampa. Walaupun tidak semua orang suka ini, yaitu genre slice of life. Genre yang santai dan bisa membuat batin kita tenang. Lalu apa pemicu yang membuat kita tenang dan santai pada saat kita menonton anime dengan genre slice of life ini? Aku akan bahas selengkapnya di video ini di segmen seluk-beluk dunia fiktif. Tapi sebelum itu, 99,8% penonton channel ini belum subscribe. Jadi silahkan klik subscribe dan like video ini dulu ya. Aku akan menceritakan pengalaman pribadiku dulu yang membuat aku suka dengan genre slice of life ini. Ada 3 seri anime di tahun 2013 yang menyadarkanku betapa hebatnya anime dengan genre slice of life ini. Tahu anime Yamano Susume? Isinya cuma sesimpel 2 cewek yang temenan masa kecil yang pernah berjanji suatu saat nanti mereka akan bertemu dan mendaki gunung yang sama. Gunung yang mereka daki bareng orang tua untuk kedua kalinya. Cuma gitu doang, tidak ada konflik yang terlalu berat, tapi sampai bisa membuatku ketagihan dan nungguin episode terbarunya tiap minggu. Dan hal kocaknya adalah anime itu tayang di winter 2013 berbarengan dengan anime Hunter x Hunter, Psycho Pass, dan movie Berserk. Tapi aku lebih menantikan anime Yamano Susume ini. Dan hal yang paling kocaknya adalah anime Yamano Susume itu cuma berisi beberapa menit doang pada season pertama itu, dan aku nontonnya di warnet. Jadi pas teman-temanku sibuk main Point Blank, aku malah sibuk nonton anime. Terus yang kedua serinya lagi yaitu Gejaibu dan Tamako Market. Jika penasaran, kamu bisa tonton saja anime tersebut, dan itulah yang menyadarkanku betapa hebatnya anime dengan genre slice of life ini. Bagi kebanyakan orang, termasuk aku, nilai jual dari genre slice of life ini adalah relaksasi dan edukasi. Cerita yang mudah dipahami karena ceritanya menceritakan kehidupan sehari-hari. Jarang ada konflik berat, dan dalam beberapa seri anime dengan genre slice of life kadang memberikan ilmu pengetahuan baru yang jarang kita temui di sekolah ataupun masyarakat. Bagi kebanyakan orang, termasuk aku, genre slice of life sangat berbeda dengan genre lain seperti misteri, action, adventure, mecha, sci-fi, dan lain sebagainya. Karena pada saat kita menonton anime-anime tersebut, secara tidak sadar, otak kita bekerja untuk memahami backstory karakternya, world building, power system, dan konflik dari anime tersebut. Sedangkan genre slice of life, hal-hal tadi itu tidak terjadi karena kita telah familiar atau memahami dunia yang ada di genre slice of life ini. Jadi latar seperti sekolah, desaan, playground anak-anak, pasar malam, taman hiburan, kolam renang, dan lain sebagainya. Jadi kita telah relate dengan hal-hal tersebut. Kalau misalkan ada unsur fantasinya, contoh seperti sihir di anime Kobayashi Sanshi no Maid Dragon, penggunaannya itu sangat minim, tidak dijelaskan secara rinci. Jadi sihirnya atau unsur fantasinya itu cuma gimmick. Karena hal tersebutlah yang membuat kita tahu dan tidak perlu memahami apapun. Kita hanya perlu tahu karakternya, tema ceritanya, dan emosional karakternya. Cerita yang relate dengan kita. Yang kumaksud di sini adalah tujuan atau ambisi dari karakter, sesimpel mau naik gunung, atau sesimpel mau menjahit baju, atau sesimpel mau buat kue. Jadi ambisi dari karakternya sangat relate dan dekat dengan kehidupan sehari-hari, dan pasti pernah kita rasakan dalam hidup kita atau nanti akan kita rasakan. Pernahkah kamu membayangkan nonton anime tentang kehidupan seorang pemancing ikan, atau nonton anime tentang kehidupan seorang pemadam kebakaran, atau ngikutin cerita tentang seorang yang bekerja di wisata hewan laut dan akuarium, atau ngikutin cerita ambisi sekumpulan cewek yang mau ke Antartika, atau ngikutin cerita tentang para cewek yang suka kemah, atau ngikutin cerita tentang circle cewek yang suka naik gunung, atau ngikutin cerita tentang persahabatan cewek-cewek yang selalu sial, atau nyelam tentang cerita bagaimana industri manga bekerja, atau ngikutin cerita tentang bagaimana industri novel bekerja, atau cuma mau cerita sesimpel harem lah misalnya. Inilah bukti fleksibel cerita yang memang mengangkat cerita yang belum diangkat sebelumnya. Itulah tadi penjelasan selengkapnya mengenai genre slice of life ini. Dan apa anime dengan genre slice of life favoritmu? Silahkan tulis di kolom komentar. Juga luangkanlah waktu untuk like dan share video ini, lalu subscribe juga sebagai dukunganmu terhadap channel ini. Dan terima kasih karena telah menonton video ini hingga selesai.